Tugas pendahuluan Agnesia Anggun Kinanti. Konsep dasar. Shell merupakan sebuah program yang bisa dikatakan sebagai penerjemah kita sebagai user, di mana kita bisa mengatur perintah apa saja yang kita inginkan, sehingga sistem operasi bisa menerjemahkannya. Kita bisa menyusun beberapa kumpulan perintah yang akan kita inginkan, sehingga kita simpan dan kita bisa eksekusi sebagai sebuah program. Bourne Shell atau SH merupakan shell yang dikembangkan oleh Stephen Bourne, di mana shell jenis ini menggunakan bahasa pemrograman Algol. Shell yang dijadikan standar Linux pada tahun 1979 ini merupakan kelebihan, yakni sederhana dan cepat, namun shell jenis ini masih tidak ada histori serta job control. Yang kedua, C Shell atau CSH dikembangkan oleh Bill Joy di mana menggunakan bahasa C. Fitur yang lengkap dari sebelumnya di mana CSH terdapat command line serta history dan job control. Namun, shell jenis ini agak lambat bila digunakan di mesin kecil karena shell ini didesain untuk skala besar. Korn Shell merupakan pengembangan shell sebelumnya yang dilakukan oleh David Korn. Fitur baru yang ada ialah editable history, aliases, function, dan special debug. Kemudian ada TC Shell, merupakan shell Linux yang kompatibel pula dengan Unix. TC Shell merupakan fitur yang paling lengkap di mana terdapat command line editing, scrolling the history, automatic looking and lookout, history list, dan masih banyak yang lainnya. Bash merupakan salah satu dari jenis shell, di mana pengembangan dari jenis shell ini banyak diterapkan atau digunakan di berbagai macam jenis distro Linux. Bash mudah dipahami oleh user, serta fasilitas yang disediakan sangat banyak dan mudah. Contrap merupakan sebuah fasilitas yang ada pada sistem operasi Linux yang berguna untuk melakukan penjadwalan perintah. Di sini, memungkinkan pengguna atau user bisa melakukan eksekusi aplikasi atau script program secara otomatis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau yang telah dijadwalkan pada kontrak. History berisikan kumpulan perintah yang sudah kita gunakan, di mana data yang telah kita lakukan tersimpan pada history. History memberi manfaat kepada kita, di mana apabila terdapat komen yang sudah kita gunakan sebelumnya, bisa kita panggil lagi dengan tidak usah mengetikkannya lagi. Fitur pertama digunakan untuk mempermudah mereferensi file dan direktori pada home directory. Cat merupakan perintah untuk melihat sebuah isi file. Perintah kedua disebut perintah pengganti. Pada perintah backcode dieksekusi dan output perintah diberikan pada baris perintah. Kunci tab digunakan untuk meneruskan perintah baris dan lengkap. Kunci ini dapat digunakan untuk melengkapi nama perintah atau nama file. Untuk melengkapi nama file, ketik perintah dan dilanjutkan dengan ketik nama file. Jika yang diketikkan sudah merupakan karakter unik, tekan kunci tab. Jika nama file berupa karakter unik, kunci tab akan melengkapi nama file. Variabel adalah identifier berupa satuan dasar penyimpanan yang isi atau nilainya sewaktu-waktu dapat berubah, baik oleh eksekusi, program, maupun proses lain yang dilakukan oleh sistem operasi. Variabel berfungsi sebagai data yang akan menempati memori dengan kapasitas tertentu. Ada 3 kategori variabel. Yang pertama ada environment variable, positional parameter, dan yang ketiga user-defined variable. Untuk meminta sebuah input, kita dapat menggunakan perintah read, yang artinya dia akan membaca setiap inputan yang dimasukkan user.
Dalam bash scripting, terdapat operator logika yang dapat digunakan untuk mendukung suatu pengambilan keputusan. Operator matematis yang dapat digunakan adalah operator penjumlahan, operator pengurangan, operator perkalian, operator pembagian, dan operator modulus. Variabel numerik merupakan variabel yang terdiri dari kumpulan huruf atau angka. Sedangkan variabel string, penulisannya terdiri dari kumpulan huruf dan angka yang diakhiri dengan tanda dolar. Bash scripting dasar. Pertama, yang kita lakukan adalah membuat bash file dengan nama sapaan dan ketikkan nano spasi sapaan. Kemudian kita mengisi codingannya seperti yang tertera di gambar. Lalu Ctrl X dan simpan konfigurasi filenya. Kemudian kita ketikkan pada terminal chmod 777 spasi nama batch filenya dan telah tertera sapaan yang berwarna hijau. Kemudian kita jalankan dengan ketik titik slash sapaan. Nah, sudah berhasil. Saya menginputkan nama dan NRP saya dan keluar pilihannya. Contract. Di sini kita memasukkan perintah contract spasi strip A. Kemudian di sini kita mengisikan konfigurasinya. Pada tanggal berapa ucapan ulang tahun akan di-broadcast. Kemudian pesan apa yang terdapat di dalamnya. Di sini saya mengetikkan selamat ulang tahun Anggun pada tanggal 2 Oktober. Kemudian kita save konfigurasi contract, ketik Ctrl X, yes, kemudian enter. Ini adalah akhir dari tugas pendahuluan. Terima kasih dan wassalamualaikum.